Siwa menuju kota yang lebih tertib, aman dan asri. Serta tak lupa pula senantiasa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Pertama-tama permohonan kami dari pemerintah kecamatan, kondisi tempat kita pertemuan hari ini mungkin tidak memadai, ada sedikit teknis sehingga hanya menggunakan kipas. Mohon maaf jika sedikit ada kondisi yang gerah. Di kesempatan yang berbahagia ini dan sudah ada lokasi yang memungkinkan untuk kita relokasi Bapak Ibu, dan tentu kita akan memberikan pertimbangan bahwa tempat Bapak Ibu direlokasi minimal sekali kondisi pencariannya sama dengan kondisi Bapak Ibu yang ada sekarang di bantaran jalan. Itu yang kami harapkan. Karena konsep rest area itu saya mohon maaf tidak sempat menyiapkan infokus. Itu adalah program Bapak Gubernur. Itu semua nanti sudah menjadi kewenangan Bapak Bupati, tentu akan sampai dengan hari ini didelegasikan kepada staf ahli untuk bagaimana mengkoordinasikan itu ke provinsi. Jadi kapasitas kami tingkat kecamatan tinggal bagaimana mengupayakan kondisi kooperatif antara pemilik ruko dan pedagang buah untuk mohon tetap bersabar sampai proses ini berjalan. Tetapi untuk langkah awal kita hari ini bahwa apa yang saya tegaskan 3 poin tadi itu wajib kita lakukan. Jadi tadi Pak staf ahli bertanya kira-kira berapa lama waktu. Saya rasa untuk setiap lapak 1 minggu itu sudah cukup untuk bisa membenahi lapaknya. Jika tidak, ya tentu saya akan melapor dan menurunkan tim satpol untuk kita lakukan pembongkaran paksa. Itu adalah mekanisme dan standar bekerja kami sebagai pemerintah. Nah, itu mungkin gambaran dari saya. Baik Pak, jadi sebenarnya saya mohon maaf di kesempatan ini saya bukan berarti mengabaikan aspirasi para pemilik ruko, tidak. Saya kembali bahwa saya selalu memegang sifat ketau, sifat lebih. Saya tidak akan menciptakan suasana tidak nyaman di dalam upaya mencari solusi. Di dalam surat pun saya menyampaikan tidak berdasarkan aspirasi pemilik ruko, tetapi berdasarkan harapan akan cantiknya Kecamatan Pitung Panua. Maksudnya saya tidak ingin menciptakan suasana yang tidak harmonis antara para pedagang buah dan pemilik ruko, meskipun semuanya nanti akan kita cover. Apa yang menjadi harapan-harapan kita semua, apa yang menjadi keluhan-keluhan dari kita semua. Tetapi lebih awal saya ingin mendengarkan dulu ketika para pedagang buah ini duduk di badan jalan, pernahkah sebenarnya terfasilitasi? Barangkali ada yang bisa menyampaikan itu, dan setelah saya mencari informasi cross check bahwa memungkinkan melalui Pak Haji Rukman bisa kita dengarkan apakah ada yang pernah menjadi perjanjian di dalam pembangunan lapak pasar. Yang terkhusus adalah para pedagang lapak yang saya cintai. Jadi kalau merunut sejarah daripada lapak ini, semenjak dibangun pada waktu itu, saya lihat di sini yang asli sudah kurang, sudah hampir 20% barangkali bapak ini asli datang di rumah minta. Jadi kalau saya tak salah lihat paling 30. Saya paham semua di situ. Saya masih ingat semua dan catatan saya masih ada. Jadi pada waktu itu saya sepakat dengan mereka bahwa pertama, ketika pemerintah menginginkan tempat itu siap dibongkar, siap pindah tanpa mengumpulkan rugi. Yang kedua, ketika pasar selesai siap pindah tanpa mengganti ganti rugi. Ada poin yang menarik di sini, karena kalau tidak salah itu lapak kecil sedikit,
karena saya koordinasi pada waktu itu ruko-ruko yang ada di belakang itu. Jadi tingginya saya perhitungkan yang ruko di belakang. Kalau aslinya di situ kayaknya sudah tidak ada, sudah diganti semua. Aslinya di situ lapak yang saya bikin mungkin sudah tidak ada. Jadi hanya saya meminta kepada pemerintah ketika pasar 2 sudah mau dipindahkan, tentunya rest area yang nyaman, ya saya tambah yang nyaman, rest area yang nyaman, barangkali seperti itu. Tetapi kalau mau langsung dibongkar, tidak ada tempat yang disediakan, tentunya menambah semrawut, tentu pindah ke kiri, ke kanan, ada di rumahnya omnya, ada di rumahnya sendiri, dijual di depannya, atau tidak di depan rumah saya. Jadi hanya saya minta kepada pemerintah supaya biar rest area yang nyaman, ya Bu, bisa begitu, rest area yang nyaman. Yang kedua sudah disediakan memang dulu baru dibongkar. Kalau permintaannya tadi Ibu Camat itu bahwa ada ini, ada Jambang, saya rasa sudah lama itu ada pertanyaan itu, kesepakatan kami dulu. Dan kalau tidak salah dulu itu Camat di Sudarmi, di Sudarmi. Siapa mau beres itu Pak? Tidak tahu jalan saya kalau beres di bawah tak. Lewat. Siapa lah? Jadi saya rasa itu saya sampaikan. Untuk sementara sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, senang dengan apa yang kami dengar semua, bahwa penjual buah akan dipindahkan. Tapi sebelumnya kami minta kepada Ibu Camat bahwa bertanya bahwa apakah penjual buah ini bisa dipindahkan sementara yang sudah ada di tempat ini. Itu yang pertama. Karena mengingat di belakang itu sudah terdesak semua, teman-teman sudah resah dan lain sebagainya. Jadi kalau memang masih belum pas pemindahan penjual buah ke lapas itu, kami minta secepat mungkin kalau bisa sementara di depan sini dipindahkan sementara juga, supaya ada tempat, jangan tidak ada tempat. Iya. Nah, itu kira-kira dari forum toko yang katakan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka berkesini untuk dari ibu-ibu jangan terlalu karena berbicara kita, supaya pada masih Pak ingin permintaannya yang punya untuk sungguh sangat bagus dan luar biasa. Tetapi mengingat juga penjual buah penghasilannya seberapa. Kalau mau pindah terus baru pindah lagi di rest area, di mana mau ambil buah? Sedangkan tanggungan juga banyak. Dan itu menentukan diri sendiri sesuai dengan pendapatnya dari Ibu Camat. Kalau memang mau dipindahkan di rest area, kami semua terima. Tapi kalau untuk dipindahkan ke sana baru dipindahkan ke sini, mohon maaf kami tidak terima karena mohon maaf kita. Dan juga pembeli buah ini tidak terkadang dapat membeli, terkadang juga tidak. Jadi untuk menutupi biaya itu dari mana? Sedangkan kita masyarakat kecil susah untuk mendapatkan modal kerja, modal usaha. Mengharap dari mana kita? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus saya paskan karena ada info yang harus kita jelas di sini, karena ada kewenangan pasar dan perhubungan yang kadang tumpang tindih dan bahkan dua-duanya melakukan pungutan terhadap pedagang. Ini yang harus kita clearkan. Mumpung Pak Kadis Pasar ada dan dari Sekretaris Perhubungan ada.
Masih ada Pak Ibu yang ingin bertanya, nanti akan saya serahkan dulu kepada Pak Sardi. Mungkin ada beberapa hal lagi yang ingin disampaikan. Saya persilakan. Ya, silakan. Jadi saya langsung saja. Jadi kapasitas saya ada di sini adalah putra siwa yang peduli kampung halaman. Itu satu. Dan kedua, saya tidak mau melihat pemerintah diresahkan. Dan ketiga, saya tidak mau melihat masyarakat dirugikan. Itu. Karena memang kesalahan ini adalah kesalahan daripada awal. Karena pada tahun 2010 hanya mau diketikan dikosongkan di sana itu di bau jalan itu, tapi kayak kenapa ada lagi bangunan? Ini yang menjadi masalah. Jadi masalah pertama adalah awal. Itu ada dukungan dari pemerintah setempat, utamanya camat. Saya bisa buktikan. Karena pada waktu itu karena saya ekspos terus setiap hari, saya ekspos kepada tanya ruko dengan di sebelah itu. Dan begitu juga kabupaten tetangga keberatan selalu macet di situ. Saya ekspor terus sehingga Pak Camat kalau tidak salah di Sudarmin dengan Hamsi dan Nasir minta sama saya minta toleransi kebijakan hanya 1 tahun. 1 tahun Pak, tapi ini sudah 10 tahun. Saya betul toleransi 10 tahun karena tidak ada juga lagi keberatan sama saya seperti itu. Apalagi kalau aku juga menjual di situ. Ya seperti itu. Cuma karena ada keberatan saya anggap pada waktu itu. Jadi inilah kesalahan awal adalah bukan kesalahan penjual, bukan kesalahan Pak Ruko, tapi kesalahan yang membangun lapak di sana pada waktu itu. Pada waktu itu hanya mau dibersihkan di situ. Tapi kenapa ada bangunan muncul yang dibayar oleh masyarakat 2,5 juta? Ini yang menjadi masalah. Jadi jangan kita cari artinya jadi awalnya salah memang ini. Maka itulah saya berdiri di sini. Selaku putra siwa peduli kampung halaman, dan saya tidak mau melihat pemerintah dirasakan. Inilah dirasakan pemerintah sekarang karena bangunan itu. Seandainya tidak ada bangunan, tidak dirasakan masyarakat pemerintah. Sehingga rasanya masyarakat lagi dirugikan bila ada pindah-pindah. Yang ini saya tanyakan, apakah dasarnya ini berapa tahun yang akan bisa terbangun? Bisa dijamin berapa tahun? Karena ini barang ada keberatan. Bukan cuma kita mau relokasi penjual buah, tapi ada keberatannya. Apakah bisa kita jamin 1 tahun, 2 tahun baru bisa jadi rest area di sana? Seperti itu. Karena saya mendengar tadi mencermati ini, terima kasih sosialisasi rest area di Ibu Niko ini. Ini sudah sangat sosialisasinya bagus. Cuma itu saya pertanyakan, apakah dijamin 1 tahun, 2 tahun bisa terbangun di sana? Yang bisa betul-betul ditempati penjual buah tidak di sana, seperti itu. Jadi kalau mengenai masalah larangan, masalah pompengan, PU, apa bedanya Wahyu dengan lu juga ada penjual di pinggir sungai, seperti itu. Cuma mungkin kalau minta isi tidak mungkin dikasih isi, tapi mungkin pihak pompengan dengan PU tutup mata saja, sama dengan itu begitu juga. Itu hanya sekedar menyampaikan. Jadi itulah sekali lagi saya tidak mau melihat pemerintah dirasakan dan saya tidak mau melihat masyarakat dirugikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah, masyarakat kami akan tindaki. Kami akan kembalikan ke fungsi awal semula supaya akses masuk kendaraan bisa berfungsi kembali. Berapa lama baru bisa dibuka Pak? Ya, yang jelas saya nggak mungkin setelah nanti kita saya tinjau lapangan masalah kami ini, saya akan laporkan kepada pimpinan. Kebetulan saya kan seorang baru 1 bulan menangkap sebagai sekretaris, jadi saya akan tinjau di lapangan dulu sambil laporkan ke pimpinan apa-apa yang sekarang. Yang jelas dalam 1 hari ini ada. Kan di situ ada bisa difungsikan sebagai terminal mini, dan di situ kan ada selalu mobil sengkang yang selalu parkir di bawah jalan. Harusnya ada kebijakan untuk menurunkan mobil penumpang tersebut Pak. Kan dulu peruntukannya terminal mini. Seharusnya kan mobil itu tidak parkir, harus masuk di dalam dulu. Karena ketika lahan ini sudah beralih fungsi ada lapak-lapak ya, sehingga mobil-mobil itu parkir di luar. Ya, jadi kita akan nanti tertibkan. Oh, iya. Ya, begitu barangkali.